السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد خير البرية وعلى آله وصحبه ومن تبع رسالته. أما بعد، فيا أيها المؤمنون رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama khatib mengajak wabil khusus kepada pribadi khatib sendiri, umumnya kepada jamaah sekalian, mari sama-sama kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan takwa segala problematika kehidupan kita Allah akan carikan jalan keluarnya. Karena dengan takwa menjadi jaminan kita bisa masuk surga, dan karena dengan takwa insya Allah Allah muliakan hidup kita di dunia dan juga di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tersanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang selalu cinta kepada umatnya, sampai-sampai menjelang kematiannya beliau tetap memikirkan umatnya, ummati, ummati, ummati. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita sedang berada di bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Dzulqa'dah, akhir Dzulqa'dah, dan kita sebentar lagi akan masuki bulan Dzulhijjah, di mana kedua bulan ini adalah bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan dalam Al-Qur'an, dan juga termasuk bulan haji, karena bulan haji adalah al-hajju ashhurum ma'lumat. Kata-kata ashhurum ma'lumat di beberapa literatur tafsir itu menafsirkan dengan kata-kata bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah. Itulah bulan-bulan haji. Ada dua ibadah agung yang khusus dan biasa dilaksanakan oleh kaum muslimin di bulan ini. Apa itu? Yaitu di mana kita melaksanakan ibadah haji bagi orang yang mampu melaksanakan haji ke Baitullah, dan yang kedua adalah ibadah kurban, syariat kurban yang dilaksanakan atau diperintahkan oleh Allah SWT kepada kita kaum muslimin. Saudaraku, pada bulan-bulan ini jutaan kaum muslimin dari berbagai dunia, dari berbagai penjuru dunia mulai berdatangan, berkumpul menuju tanah suci yang mulia. Tidak mudah perjuangan mereka, datang dari jauh. Mereka meninggalkan anak, meninggalkan cucu, meninggalkan orang-orang yang dikasihani. Semua mereka lepas hanya untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk menjalankan satu rukun Islam yang wajib dipenuhi, yaitu rukun Islam yang kelima bagi yang mampu melaksanakan ke Baitullah. Oleh karena itu, hadirin, semoga kita semua yang belum melangkahkan kaki ke Baitullah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kita untuk bisa melaksanakan haji, menjadi tamu-tamu Allah, Dhuyufur Rahman, menjalankan misi suci, yaitu menjalankan ibadah haji dan umrah di tahun-tahun yang akan datang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin, rangkaian ibadah haji dan kurban itu tidak terlepas daripada perjalanan hidup dan pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, tentunya dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita untuk memetik hikmah yang sangat dalam. Apa sebenarnya hikmah yang bisa kita ambil daripada perjalanan dan pengorbanan seorang kekasih Allah yang dijuluki oleh Allah dengan nama Khalilullah,
kekasihnya Allah. Siapa dia yang mendapatkan gelar Khalilullah? Yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Saudara, apa yang bisa kita petik dari hikmah perjalanan hidup Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Yang pertama adalah kita harus belajar bagaimana menjadi sosok ayah yang sangat bijaksana, ayah yang sesungguhnya. Hadirin, Nabiullah Ibrahim alaihissalam merupakan salah seorang figur terbaik yang merasakan penantian panjang untuk bisa mendapatkan keturunan. Saudara, doa yang dia panjatkan berkali-kali, yaitu doa yang termaktub dalam Al-Quran, yaitu Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku keturunan atau seorang anak yang soleh. Hadirin, inilah pelajaran penting yang pertama dari sosok Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Selalu beliau mohon kepada Allah agar diberikan keturunan yang soleh. Pertanyaannya adalah, sebenarnya apa kriteria seseorang dianggap anak yang soleh? Saudara, di dalam kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar mengatakan, al-waladu salih huwa al-qaimu bima yajibu alaihi min huquqillahi wa huquqi ibadati. Artinya apa? Saudara, artinya adalah anak soleh itu adalah anak yang mampu menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak hambanya. Saudara, Imam As-Sa'di ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan bahwa anak soleh itu diharapkannya adalah yanfa'ullahu bihi fi hayatihi wa ba'da mamatihi. Artinya anak soleh itu adalah mereka yang Allah jadikan bermanfaat selama kita hidup, dan setelah kita mati pun masih bermanfaat buat kita. Ini namanya anak soleh, kata Imam As-Sa'di. Saudara, inilah diantara doa-doa yang dilangitkan oleh mereka yang ingin memiliki karakter anak yang soleh, di mana anak yang soleh itu selalu dinantikan oleh orang-orang tua. Termasuk kita semua menginginkan anak-anak yang soleh, saudara. Hadirin, anak yang soleh itu harus kita mohonkan setiap hari, bahkan setiap habis sholat kita mohonkan kepada Allah. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim menyatakan, Rabbi habli minas sholihin, anak yang senantiasa menunaikan hak-hak Allah dan makhluk-makhluk Allah di muka bumi ini, anak yang mampu menebarkan kebaikan, tidak melakukan kerusakan di muka bumi ini. Anak soleh itu adalah anak yang senantiasa memohon kebaikan, memohon ampunan untuk kedua orang tuanya. Saudara, pertanyaannya, sudah benarkah harapan kita terhadap anak-anak kita selama ini, saudara? Jangan-jangan kita selama ini lupa untuk mendoakan kesolehan anak-anak kita, memohon agar anak kita menjadi orang yang ahli ibadah, menjadi orang yang ahli sholat, menjadi orang yang senantiasa ditempatkan di mana saja dia berada di dalam keadaan sejahtera. Jangan-jangan selama ini kita berorientasi terhadap anak-anak kita hanya masalah duniawiah saja. Kita ingin anak kita sukses tapi dunia saja, saudara. Ingatlah hadirin, percuma kita punya anak pinter, cerdas, jenius kalau tidak sholat. Percuma kita punya anak pinter kalau dia tidak bisa baca Quran. Percuma kita punya anak pinter, sukses, gajinya besar, tapi saudara, ketika kita meninggal dunia, dia tidak ada kata doa satupun yang keluar dari mulutnya untuk mendoakan kita. Padahal kita inginkan di dunia ini adalah anak yang soleh, yang selalu mendoakan kita, baik pada saat kita hidup ataupun pada saat kita telah mati, dia masih mendoakan kita, saudara. Oleh karena itu hadirin, sudah semestinya kita mendidik anak-anak kita bukan hanya sekedar dia sukses di dunia, bukan, tapi ini lebih ditekankan adalah selamat di dunia dan selamat juga di akhirat. Sukses di dunia dan juga sukses di akhirat, sehingga mereka menjadi anak yang saleh, yang menjadi dambaan bagi kita semua para orang tua. Hadirin rahimakumullah, itu yang pertama, pelajaran yang bisa kita petik dari perjalanan kisah pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Pelajaran yang kedua yang kita bisa petik adalah bagaimana kepasrahan, ketundukan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan amal kebaikan yang beliau tebarkan, ternyata itu menjadi rahasia sehingga dia bisa diberikan atau dijuluki sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah. Saudara, Nabi Ibrahim alaihissalam
adalah seorang yang mendapatkan gelar Khalilullah. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah jadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Dalam surah An-Nisa ayat 125 Allah nyatakan seperti itu. Hadirin, predikat kekasih Allah itu tidak diberikan cuma-cuma kepada Nabi Ibrahim, tapi bagaimana ketika Allah memberikan gelar itu, Nabi Ibrahim sudah teruji. Bagaimana kita melihat kepasrahan beliau, ketaatan beliau kepada Allah yang sangat luar biasa. Bagaimana tidak, beliau mendapatkan tugas yang begitu berat untuk meninggalkan istri dan anak-anaknya, baru saja diantarkan ke Bakkah. Saat itu namanya Bakkah, belum Makkah. Baru saja diantarkan di Bakkah, tiba-tiba dia harus meninggalkan tanah Bakkah untuk berdakwah di Palestina. Dia balik lagi ke negeri Palestina untuk berdakwah, mensyiarkan Islam di sana, saudara. Ketika Aisyah bertanya, "Ya suamiku Ibrahim, apakah engkau tinggalkan aku dan anakku di sini dan anakmu di sini Ismail atas perintah Allah?" Maka Nabi Ibrahim menjawab, "Betul, ini semua atas perintah Allah." Apa kata Siti Hajar? Dia menyatakan bahwa kalau memang itu perintah Allah, aku siap berada di sini dimanapun berada. Saudara, begitulah sosok seorang ayah Ibrahim alaihissalam. Demikian pula ketika putranya yang selama ini dinanti-nantikan kehadirannya. Berapa tahun Nabi Ibrahim meminta keturunan. Setelah diberikan keturunan, diberikan Ismail alaihissalam, ternyata disuruh berkurban, disuruh disembelih, saudara. Bagaimana dia bertahun-tahun menantikan anak yang soleh, yang sudah ada diberikan Allah, ternyata harus dikorbankan. Ini bukti cintanya Nabiullah Ibrahim kepada Allah. Dia jalankan semua itu. Kata Allah, "Hai Ibrahim, sembelihlah anakmu Ismail." Dan itu dia bermimpi 7 hari 7 malam berturut-turut, dia dalam tidurnya dia bermimpi, saudara. Sampai dia yakin bahwa itu adalah perintah Allah. Maka ketika menjalankan perintah Allah itu, Nabiullah Ismail akhirnya diganti dengan seekor kambing kibas yang besar. Dan ini adalah buah daripada ketaatan, pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa tidak ada harta yang paling sejati, tidak ada harta yang paling mahal dibandingkan ketundukan secara totalitas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, penyembelihan Nabiullah Ismail alaihissalam itu menjadi ujian terbesar bagi kecintaan dan pengorbanannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang pernah dia ucapkan. Dia pernah berucap, "Ya Allah, jika kau berikan kepadaku keturunan, apa yang kau minta aku beri, ya Allah." Ternyata itu ditagih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Allah tagih, "Hai Ibrahim, sembelih putramu." Kalau Nabi Ibrahim cintanya lebih besar putranya daripada Allah, pasti dia menolak. Tapi karena Ibrahim lebih cinta kepada Allah daripada cintanya kepada anak makhluk, maka akhirnya dijalankan semua itu. Wa fadainahu bidzibhin adzim. Kami ganti anak itu dengan seekor kibas yang sangat besar. Saudara yang dirahmati Allah SWT, lalu apakah kita masih belum bisa mengorbankan sedikit harta kita? Sebentar lagi Idul Adha. Perintah, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Maka seyogianya hari ini kita apabila diberikan kelebihan rezeki, mari berkorban. Berkorban sebagai bentuk ketaatan kita, berkorban sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, saudara. Maka sing-singkan uang kita, belikan kambing, atau belikan kita punya sapi, kita belikan untuk 7 orang kalau sapi, untuk kambing hanya untuk 1 orang, saudara. Mudah-mudahan itu adalah sebagai bukti ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, apakah pelajaran yang bisa kita petik dari perjalanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Yang ketiga, yang perjalanan hikmah daripada pengorbanan itu yang bisa kita petik adalah yang ketiga, tauhid sebagai landasan dan pondasi yang sangat kokoh dalam menjalani ketaatan dan pengorbanan. Saudara, di antara yang perlu kita teladani dari seorang sosok Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah kokohnya keimanan beliau dan ketauhidan beliau dalam diri dia sendiri, saudara. Inilah pondasi yang sangat penting bagi kita. Bagi seorang muslim, kokohkan akidah. Dimanapun kita berada, jalankan perintah Allah dengan kafah, dengan sempurna, saudara. Jangan pernah kita bimbang dan ragu atas perintah Allah.
pasti di balik perintah itu ada kebaikan yang kita dapati dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Qad kanat lakum uswatun hasanah." Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sungguh, kata Allah, benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu, bagi diri Ibrahim maksudnya, dan orang-orang yang bersama dengan Ibrahim ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu, dari apa yang kamu sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Mumtahanah ayat 4. Inilah saudara tiga kunci yang mampu menjadikan sosok Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebagai sosok yang mumpuni, yang memiliki kepasrahan yang luar biasa, ketakwaan yang luar biasa, sehingga dia mampu mengorbankan pengorbanan yang tertinggi, menyerahkan sesuatu yang sangat dia cintainya. Apa itu? Yaitu mengorbankan putranya Ismail. Saudaraku yang rahmati Allah SWT, maka penting bagi kita untuk terus mengkokohkan keimanan kita, ketauhidan kita kepada Allah. Imam Ibn Ruslan dalam kitab Zubatnya, di sana dalam pendahuluan dia mengatakan, apa kata beliau? Awalu wajibin alal insan ma'rifatul ilahi bistiqan. Artinya, kewajiban awal bagi manusia adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan. Saudara hadirin, kita mohon kepada Allah, semoga Allah menguatkan iman dan ketakwaan kita, sehingga kita bisa berkorban nanti di hari Idul Adha sebagai bukti takwa kita kepada Allah. Karena Allah mengatakan, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak menerima daging dan darahnya, tapi Allah menerima takwa di antara kalian semua. Mudah-mudahan ketakwaan kita kepada Allah SWT kita realisasikan, kita korbankan, kita buktikan kepatuhan kita kepada Allah dengan berkurban pada saat Idul Adha dari Masjid Raya Al-Makmur ini. Mudah-mudahan Allah SWT berikan keberkahan rezeki kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang senantiasa bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim.